Menurut membuat akhir zaman, apa yang akan terjadi di akhir zaman? Nah, Alkitab berbicara banyak mengenai akhir zaman. Hampir setiap kitab dalam Alkitab mengandung nubuat mengenai akhir zaman yang berusaha dimengerti dan ditata, namun setiap nubuat ini dapat merupakan pekerjaan yang sulit untuk dimengerti. Nah, berikut ini adalah ringkasan yang sangat singkat mengenai apa yang Alkitab katakan akan terjadi pada akhir zaman. Pertama, Kristus akan memindahkan semua orang percaya yang merupakan bagian dari gereja atau orang-orang suci perjanjian baru, yaitu kita, dari dunia ini melalui peristiwa yang disebut pengangkatan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan ayat 18 serta 1 Korintus 15 ayat 51. Pada tahta penghakiman Kristus, orang-orang percaya ini akan diberikan pahala untuk perbuatan baik dan pelayanan mereka. Mereka mungkin saja kehilangan pahala mereka karena tidak melayani dan tidak taat, namun tidak akan kehilangan hidup yang kekal. 1 Korintus 3 ayat 11-15 dan 2 Korintus 5 ayat 10. Antikristus atau binatang akan berkuasa dan menandatangani fakta perdamaian atau perjanjian dengan Israel untuk masa 7 tahun, Daniel 9 ayat 27. Masa 7 tahun ini dikenal sebagai masa tribulasi atau kesengsaraan. Dalam masa tribulasi ini akan terjadi peperangan, kelaparan, wabah, dan berbagai bencana alam. Tuhan mencurahkan murkanya terhadap dosa dan kejahatan. Tribulasi menjadi tempat untuk keempat penunggang kuda dalam Wahyu dan ketujuh meterai, sangkakala, dan cawan murka Allah. Kurang lebih setengah dari masa 7 tahun, Antikristus akan melanggar perjanjian damai dengan Israel dan berperang dengan mereka. Antikristus akan melakukan kekejian yang membinasakan dan membuat patung dirinya untuk disembah di tempat kudus. Daniel 9 ayat 27, 2 Tesalonika 2 ayat 3-10. Bagian kedua dari tribulasi dikenal sebagai kesengsaraan besar dan waktu kesusahan bagi Yakub. Nah, pada akhir dari 7 tahun tribulasi atau 2 kali 3,5 tahun tersebut, Antikristus akan melakukan serangan terakhir terhadap Yerusalem yang memuncak pada perang Armageddon. Yesus Kristus akan datang kembali membinasakan Antikristus dan bala tentaranya dan membuang mereka ke dalam lautan api. Wahyu 19 ayat 11-21. Kristus akan membelenggu iblis dalam jurang maut untuk 1000 tahun dan akan memerintah di atas bumi selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 1-6. Pada akhir dari 1000 tahun, iblis akan dilepas, kembali dikalahkan, dan dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 7-10. Kristus akan menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Wahyu 20 ayat 10-15 di tahta putih yang besar, lalu membuang mereka ke dalam lautan api. Akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, tempat kediaman kekal bagi orang-orang percaya. Tidak akan ada lagi dosa, kesusahan, atau kematian. Demikian pula Yerusalem yang baru akan turun dari surga. Wahyu 21 sampai Wahyu 22. Berikut pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa itu pengangkatan gereja? Nah, kata pengangkatan tidak muncul di dalam Alkitab. Namun demikian konsep mengenai pengangkatan diajarkan dengan jelas dalam Alkitab. Pengangkatan gereja adalah peristiwa di mana Allah memindahkan semua orang percaya dari bumi untuk membuka jalan bagi penghakimannya yang adil ditumpahkan ke bumi pada masa tribulasi. Pengangkatan terutama dilukiskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 dan 1 Korintus 15 ayat 50-54 serta 1 Tesalonika 4 ayat 13. Nah, 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 menggambarkan pengangkatan sebagai Allah membangkitkan semua orang percaya yang telah meninggal, memberi mereka tubuh kemuliaan, dan kemudian meninggalkan dunia ini bersama-sama dengan orang-orang percaya yang masih hidup, yang juga telah diberikan tubuh kemuliaan. Ayatnya berbunyi, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat bersuara dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17.
Nah, di 1 Korintus 15 ayat 50-54 memusatkan pada natur pengangkatan yang bersifat mendadak dan pada tubuh kemuliaan yang akan kita terima. Ayatnya berbunyi, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Nah, pengangkatan adalah suatu peristiwa yang mulia yang kita perlu rindukan. Pada akhirnya kita akan bebas dari dosa, kita akan berada di hadapan Allah untuk selamanya. Ada terlalu banyak perdebatan mengenai makna dan cakupan dari pengangkatan. Bukan ini yang dimaksud oleh Tuhan. Dalam hubungannya dengan pengangkatan, Allah ingin kita menghibur seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Pertanyaan selanjutnya adalah dalam kaitan dengan tribulasi atau kesengsaraan, kapan pengangkatan orang percaya akan terjadi? Nah, waktu pengangkatan orang percaya dalam hubungannya dengan tribulasi, kesengsaraan adalah salah satu isu paling kontroversial dalam gereja saat ini. 3 pandangan utama adalah pre-tribulasi, pengangkatan orang percaya terjadi sebelum masa antikris, mid-tribulasi, pengangkatan orang percaya terjadi di tengah-tengah masa antikris, dan pasca tribulasi atau post-tribulasi, pengangkatan orang percaya terjadi di akhir masa antikris. Nah, pandangan yang keempat yang lazimnya dikenal sebagai pramurka adalah posisi mid-tribulasi yang dimodifikasi sedikit. Nah, pertama adalah penting untuk mengenali tujuan dari tribulasi atau masa antikristus ya, tribulasi ini. Menurut Daniel 9 ayat 27 ada 7 masa, 7 tahun yang masih akan datang di masa antikristus, yaitu 2 kali 3,5 tahun. Keseluruhan membuat Daniel mengenai 70 masa atau Daniel 9 ayat 20-27 berbicara mengenai bangsa Israel. Ini adalah masa di mana Tuhan memusatkan perhatiannya secara khusus pada bangsa Israel. Walaupun ini tidak merupakan indikasi bahwa gereja tidak ada lagi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai mengapa gereja masih perlu ada di atas bumi pada masa itu. Nah, ayat Alkitab yang utama mengenai pengangkatan orang percaya adalah 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang percaya bersama dengan orang percaya yang telah meninggal akan bertemu dengan Tuhan di angkasa dan akan bersama dengan Dia selama-lamanya. Pengangkatan orang percaya adalah Tuhan memindahkan umatnya dari muka bumi ini. Dalam ayat 5 dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9, Paulus juga mengatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kitab Wahyu secara utama juga berbicara mengenai masa tribulasi atau masa antikristus. Adalah berita nubuatan mengenai bagaimana Tuhan akan mencurahkan murka pada bumi di masa itu. Adalah tidak konsisten untuk Tuhan menjanjikan orang-orang percaya bahwa mereka tidak akan mengalami murka Tuhan, namun membiarkan mereka di bumi pada masa penganiayaan besar. Jadi fakta bahwa Allah berjanji melepaskan orang Kristen dari murkanya tidak lama setelah berjanji untuk menyingkirkan umatnya dari bumi ini, nampaknya menghubungkan kedua peristiwa tersebut. Bagian Alkitab lain yang krusial mengenai waktu dari pengangkatan orang percaya adalah Wahyu 3 ayat 10. Di sana Kristus menjanjikan melepaskan orang-orang percaya dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ini dapat berarti dua hal. Pertama, Kristus akan melindungi orang-orang percaya di tengah pencobaan, atau kedua, Tuhan akan membebaskan orang-orang percaya dari pencobaan. Keduanya adalah arti yang sah dari kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dari. Ini bukan hanya pencobaan namun hari pencobaan. Kristus berjanji untuk memelihara orang-orang percaya dari masa pencobaan, yaitu masa tribulasi antikristus. Tujuan dari tribulasi antikristus yaitu tujuan dari pengangkatan orang percaya. Arti dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan penafsiran Wahyu 3 ayat 10. Nah, semua ini memberi dukungan jelas pada pandangan tribulasi bahwa jikalau Alkitab ditafsirkan secara harafiah dan konsisten, maka pandangan pra-tribulasi atau pandangan pengangkatan sebelum masa antikristus adalah pandangan yang konsisten dengan Alkitab. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa itu peperangan Harmagedon?
Nah, kata Harmagedon berasal dari kata bahasa Ibrani Har Magedon yang berarti gunung Megido dan telah menjadi kata sinonim dengan peperangan di masa yang akan datang di mana Allah akan campur tangan dan menghancurkan bala tentara antikristus di bumi sebagaimana dinubuatkan dalam Alkitab, yaitu Wahyu 16 ayat 16, Wahyu 20 ayat 1 sampai 3 dan 7 sampai 10. Akan ada jutaan orang yang terlihat dalam peperangan Harmagedon karena semua bangsa akan berkumpul bersama untuk melawan Kristus yang akan turun ke bumi pada kedatangannya kali yang kedua. Lokasi persis dari lembah Harmagedon tidaklah jelas karena tidak ada gunung yang bernama Megido. Namun karena kata Har dapat pula berarti bukit, lokasi yang paling mungkin adalah daerah perbukitan yang mengelilingi dataran Megido. Kurang lebih 60 mil sebelah utara Yerusalem. Lebih dari 200 peperangan terjadi di sekitar daerah itu. Dataran Megido dan dataran Esdraelon yang berdekatan akan menjadi titik fokus peperangan Harmagedon yang akan berkecamuk di sepanjang wilayah Israel sampai ke bagian selatan sejauh kota Bosra di wilayah Edom. Yesaya 63 ayat 1. Nah, lembah Harmagedon terkenal dengan dua kemenangan besar dalam sejarah Israel. Pertama, kemenangan Barak atas orang-orang Kanaan seperti ditulis dalam Hakim-Hakim 4 ayat 15, dan kedua, kemenangan Gideon terhadap orang-orang Midian, Hakim-Hakim pasal 7. Harmagedon juga lokasi dari dua tragedi besar. Pertama, matinya Saul dan anak-anaknya, 1 Samuel 31 ayat 8, dan kedua, matinya Raja Yosia, 2 Raja-Raja 23 ayat 29 sampai 30 dan 2 Tawarik 35 ayat 22. Karena sejarah ini lembah Harmagedon menjadi simbol dari pertempuran terakhir atau pertempuran final antara Allah dan kekuatan si jahat. Kata Harmagedon hanya muncul dalam Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ini berbicara soal raja-raja yang setia kepada antikristus. Mereka berkumpul bersama untuk menyerang Israel untuk terakhir kalinya di Harmagedon. Cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya, Wahyu 16 ayat 19, itu akan dicurahkan dan antikristus dan para pengikutnya akan dikalahkan. Harmagedon telah merupakan istilah umum yang merujuk pada akhir dari dunia, bukan sekedar peperangan yang mengambil tempat di dataran Megido. Jadi Harmagedon dalam tafsiran kitab Wahyu itu dapat berarti bukan hanya merujuk pada satu tempat, pertempuran di satu tempat, tapi pertempuran final. Artinya bukan secara harfiah saja, tapi secara rohaniah atau secara tidak tampak secara lahiriah. Tidak menuju pada satu materi, tapi bersifat peperangan final secara global di seluruh dunia, di mana Antikristus mengumpulkan bala tentaranya untuk melawan Allah. Kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Lalu pertanyaan berikut, siapakah Antikristus itu sebenarnya? Ada banyak spekulasi mengenai identitas dari Antikristus. Beberapa sasaran yang populer adalah Vladimir Putin, Mahmud Ahmadinejad, Paus Benediktus XVI, ataupun teknisi Bill Gates dan beberapa pengusaha-pengusaha elit globalis lainnya. Nah, di Amerika Serikat, mantan Presiden Bill Clinton, Presiden George Bush, bahkan sampai Presiden Barack Obama adalah orang-orang yang juga disebut sebagai pekerja-pekerja atau bagian dari kelompok Antikristus. Lalu siapakah Antikristus dan bagaimana kita dapat mengenalnya? Nah, Alkitab sebetulnya tidak memberikan sesuatu yang spesifik mengenai dari mana Antikristus akan datang. Namun secara jelas kita tahu pasti bahwa jikalau dia adalah yang akan mengaku diri sebagai Mesias palsu, maka dia akan datang dari kalangan yang berdarah Yahudi. Karena hanya yang berdarah Yahudilah yang akan dipercaya sebagai Mesias, yang bisa mengklaim dirinya sebagai Mesias, yang bisa menipu sesama bangsa Yahudi dan dunia bahwa dia adalah Mesias. Karena Mesias harus datang dari bangsa Yahudi. Nah, banyak sarjana Alkitab yang berspekulasi bahwa dia akan datang dari konfederasi 10 negara juga, dan atau dari kekaisaran Romawi yang lahir kembali. Daniel 7 ayat 24-25 dan Wahyu 17 ayat 7. Yang lain melihat dia sebagai orang Yahudi karena dia mengaku sebagai Mesias. Nah, semua ini hanyalah spekulasi semata-mata karena Alkitab tidak secara khusus mengatakan dari mana dia akan datang atau apa rasnya. Suatu hari nanti Antikristus akan diungkapkan. Nah, 2 Tesalonika 2 ayat 3-4 memberitahukan bagaimana kita dapat mengenali Antikristus.
Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, ini jelas ungkapan dari Paulus yang menganalisa atau menubuatkan tentang pribadi antikristus di akhir zaman nanti. Kemungkinan besar kebanyakan orang yang masih hidup ketika antikristus terungkap akan sangat kaget dengan identitasnya tersebut. Antikristus mungkin saja hidup pada saat kita sekarang ini. Nah, Martin Luther yakin bahwa Paus pada zamannya adalah antikristus. Namun sejauh ini semuanya salah. Kita seharusnya berhenti berspekulasi dan memusatkan perhatian pada apa yang sebetulnya dikatakan oleh Alkitab mengenai antikristus. Wahyu 13 ayat 5-8 mengatakan, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Anak domba yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Yang telah disembelih yang dimaksud adalah pengorbanan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus.